pemirsa basa-basi, kita masih di spesial untuk mengenang Olga dengan senyuman. Sekali lagi, mengenang orang yang sudah meninggal dengan senyuman itu bukan berarti kita tidak menghormati almarhum. Justru, karena kita ingin almarhum selalu dikenang dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Sudahlah, seperti tadi Melanie sudah bilang, manusia tidak ada yang sempurna. Kenapa sekarang kita tidak fokus saja sama hal-hal kebaikan yang pernah dia buat, dan mari kita mengenang Olga dengan sebuah senyuman. Iya. Karena Olga telah memberikan kesenangan buat kita, nggak ada salahnya kita mengenang beliau dengan cara yang menyenangkan juga. Dan seperti yang saya ketahui dari awal kemarin prosesi pemakaman sangat luar biasa. Ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman almarhum Olga Saputra. Bahkan setelah prosesi pemakaman selesai pun masih banyak orang yang hadir ke sana. Ingin melihat langsung pusara almarhum dan memberikan doa langsung kepada almarhum. Mungkin sampai hari ini pun kita belum tahu sih kalau hari ini seperti apa. Makanya di sana di TPU Malaka Jakarta Timur nanti kita akan segera berhubungan dengan salah satu tim basa-basi yang sudah bersiap-siap di sana, karena kita juga ingin mengklarifikasi. Katanya kemarin sempat ada beredar tanahnya amblas, kemudian ada 3 orang yang meninggal. Nanti kita akan klarifikasi semuanya langsung dengan pengurusnya, apakah itu benar atau tidak. Tapi ini dari sahabatnya sempat ada yang sampai ke mengantar Olga ke kuburan. Karena kan tuh kondisinya sangat penuh sekali ya waktu itu. Jessica sih sempat melihat jasad Kak Olga almarhum. Itu Kak Olga terlihat putih, bersih, menutup mata dengan tenang, sedikit gemuk ya, gemuk, dan rambutnya sudah panjang, rambutnya mungkin sudah sebahu. Oh ya? Agak keriting. Waktu itu Jessica lihat Kak Olga lagi disisirin. Kak Olga sampai sekarang masih kebayang-bayang, kelihatan banget tenangnya, kelihatan ikhlasnya, bahagianya. Ikhlas untuk menerima semuanya juga. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya pemirsa, tapi sekarang kita akan langsung terhubung dengan Fean, di mana Fean sudah ada di TPU Malaka, Jakarta Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat pagi pemirsa basa-basi. Saat ini saya sedang berada di TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2 hari yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu 28 Maret 2015, tempat ini dipenuhi oleh ribuan masyarakat yang ingin menyaksikan proses pemakaman dari sahabat, keluarga, artis multitalenta almarhum Olga Saputra. Tempat ini menjadi suatu tempat yang sangat bersejarah sekali, karena ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi almarhum Olga Saputra. Tadi pagi tepatnya tim basa-basi sudah mengunjungi rumah duka di daerah Duren Sawit. Kemudian kami menemui keluarga dari almarhum Olga Saputra, namun sayang keluarga dari almarhum Olga Saputra belum bisa memberikan komentar ataupun statement. Namun tadi kami sempat berbincang-bincang dengan Bang Billy selaku adik dari almarhum Olga Saputra, dan beliau menitipkan pesan bahwa saat ini almarhum Olga Saputra sudah tenang di sana dan keluarga sudah ikhlas. Keluarga sudah bisa menerima keadaan dan segala macamnya. Dan juga Bang Billy menitipkan pesan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mendoakan Olga agar jalannya lebih lapang lagi. Nah, saat ini saya akan berbicara dengan salah satu staf pelayanan di TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Karena yang seperti kita lihat ada di belakang saya ini adalah merupakan makam dari almarhum Olga Saputra yang masih dipenuhi oleh para peziarah yang datang ke sini. Nah, saat ini masyarakat masih terus berdatangan, dan saat ini saya sudah didampingi oleh Bapak Urip. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang siang. Benar sekali Pak Urip. Pak Urip, ini merupakan hari ketiga setelah kan hari Sabtu, hari Minggu, dan kemudian sekarang hari Senin. Hari ketiga dari proses pemakaman yang terjadi di hari Sabtu kemarin. Saat ini kondisi peziarah yang datang ke sini bagaimana Pak? Masih cukup ramai atau bagaimana? Kalau peziarah ke makam Olga Saputra ini selalu berdatangan terus silih berganti dan tidak ada berhentinya. Bahkan kemarin sore hampir maghrib saja pengunjung sangat banyak, dan sampai parkir mobil saya tidak muat. Dari hari Sabtu dan hari Minggu sangat banyak sekali ya? Sangat banyak sekali, dan tidak tertampung, bahkan tidak tertampung pada hari Sabtu. Pada prosesi pemakaman Olga Saputra, untuk ke areal pemakaman TPU Malaka ini, lokasi sama pengunjung sampai tidak tertampung. Nah, biasanya apakah ada jam-jam khusus gitu peziarah datang ke sini? Apakah pagi atau sore biasa dipadatinya?
Kalau untuk almarhum Olga Saputra ini tidak ada jam-jam tertentu. Pokoknya hilir mudik silih berganti dan penuh terus. Selalu penuh ya Pak? Selalu penuh. Nah, kemarin kita sempat mendengarkan berita nih bahwa dari makam almarhum Olga Saputra ini katanya ada tanahnya ambles, kemudian tenda yang dibangun ini roboh. Itu sebenarnya benar nggak sih Pak berita-berita seperti itu Pak? Berita seperti itu sebenarnya tidak benar. Yang benar adalah tanahnya seperti biasa dan tendanya pun tidak ada perubahan apapun. Yang jelas tidak terjadi apa-apa, semuanya baik-baik aja di pemakaman Semuanya Olga. baik-baik Iya. aja kalau gitu. Iya. Baik kalau gitu Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, itu tadi yang bisa saya laporkan dari TPU Malaka Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan saat ini kita kembali lagi ke studio bersama Cici Panda dan juga Wendy Cakur. Silakan. Oke, terima kasih Fea. Tapi yang pasti kondisinya memang sudah nggak sepadat kemarin ya. Kalau kemarin kan itu Ya. aku pun cuma ngeliat dari TV itu bener-bener Ribuan orang. orang. Kayaknya masyarakat, ya itu dia lagi-lagi aku bilang mungkin mereka memang tidak mengenal Olga secara pribadi, tapi yang namanya sosok Olga itu kan selalu mereka lihat di layar kaca. Jadi Ya. semuanya ingin mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir. Ya, bahkan ada rekan kita yang sesama komedian juga, kebetulan Denny berniat untuk ikut prosesi penguburan, pemakaman, tapi mungkin karena sudah terlambat, tapi begitu sampai lokasi akhirnya dia berhasil merangsang masuk ke dalam, masih ramai. Betul. Dipikir keluarga, kerabat masih ada di situ, tapi ternyata begitu dia sudah di pusaranya ternyata ya hanya Masyarakat sekitar yang memang. dan memang penuh banget, sangat penuh banget. Tapi gini, sesuai janji kita akan mengenang Olga dengan senyuman. Kita nggak akan sedih-sedihan, karena kita tahu selalu dibilangin ketika seseorang meninggal dan terlalu banyak kesedihan di situ, maka jalannya akan kurang lapang. Lagian nggak usah disedihin lagi. Maksudnya ya kita nggak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi. Betul. Itu kan udah kehendak Tuhan. Dan kalau aku sekarang udah nggak sedihnya kenapa pas awal dikasih kabar, satu kaget, iya, sedih, iya. Walaupun dia sakit udah lama, tapi kayak gila nggak bisa ketemu lagi. Karena Maksudnya usianya ada kayak masih gitunya. relatif muda juga di usia 30. Benar. Tapi sekarang tenangnya kenapa? Karena aku ngelihat gimana Olga dulu pada saat dia sakit, dia nangis, tahu gimana dia menghandle that pain gitu ya. Dan sekarang puji Tuhan, alhamdulillah Olga udah gak ngerasa sakit lagi, gak ada penyakit lagi, gak ada air mata lagi, dan dia udah tenang setenang-tenangnya bersama dengan Tuhan. Well, we should be happy dong, Yes, ya kan? gitu. Nah, makanya kenapa sekarang kita mau mengenang Olga? Kalau aku sekarang memberikan testimoni karena sekali lagi karena aku nggak kenal dia secara pribadi, jadi aku selalu ngelihat dia cuma layar kaca sebagai penonton. Ya. Satu hal yang sangat berkesan buat aku adalah ekspresi. Dia tuh kok melakukan ekspresi itu secara melakukan ekspresi itu selalu total. Total. Dia selalu bisa jadi siapa aja. Dan meniru siapa ya bisa gitu. Nah itu dia melotot-melototnya lah. Susana, mamanya Kiki Fatmala dulu, banyak sekali. 20 tahun, 20 Adegan tahun. jadi emaknya, kalau udah madul tuh dapat banget. Oke, nanti kita Banyak bakal sekali. obrolin lagi pemirsa. Kita akan membawa kenangan baik itu kembali bersama Anda. Tapi sekarang satu hal juga yang terkenal dari Olga adalah celutukannya yang spontan. Ya. Oh iya. Dan bisa membangkitkan ya, nggak cuma on air ya, off air juga pasti kan. Ya. Salah satunya maaf Pak Wendy, salah satunya adalah dia selalu nanya gini, Melani tahu nggak kenapa penonton anaknya nggak pernah dibawa ke studio? Anaknya sekarang udah nyanyi di lampu merah. Nah, itu yang gue. Ya udah, sekarang kita akan mengenang celutukan-celutukan Olga yang selalu membawa tawa seperti apa. Saksikan tayangan berikut ini. Ada keren kayak mau apa tetap aja bu kalau kayak om-om. Punya mulut gak digunain, cuma dimonyong-monyongin doang. Tuh abangnya bilang jangan deketin cowok di Jakarta, buaya semua. Lo lihat abang lo begitu. Angkat dia marah beneran ke Olga. Emang kenapa? Aku pancing dong, tau sendiri. Pancing, disep di otak, bocorin. Cinta gue Maria, mak gue Maria ya. Besok gue dipanggil KPK. Terus gue tuh jadi kayak anak-anak lagi main jet coaster. Licin banget, ada minyak lagi goreng tempe di situ.